Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Sebelumnya kami para pengurus dan pelayan minta maaf kalau kita 2 minggu ini ibadahnya agak telat karena kondisi peralatan kita yang ada kerusakan, kesalahan teknis. Tapi mudah-mudahan itu nggak menjadi kita patah semangat untuk beribadah ya rekan-rekan. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, yang Kanggi mau ingatkan adalah yang pertama pakaian. Kalau kita mau beribadah, pakaiannya harus yang harus beribadah, nggak boleh pakai celana pendek, pakai kaos kutang gitu ya. Terus selanjutnya adalah peralatan, Alkitab, buku catatan jika diperlukan. Terus persembahan seperti biasa lewat OVO atas nama Kadoni. Untuk teman-teman yang belum punya OVO, jangan sedih, jangan menangis, kita tetap mengedarkan amplop persembahan. Oke, rekan-rekan Teruna, kita mau beribadah. Untuk Kiska, Lorio, Ardel, tolong dibuka kameranya. Terima kasih yang sudah buka kamera, Kakak Iska. Terima kasih Lorio dan Ardel. Kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita agar ibadah yang kita lakukan saat ini boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada pagi hari ini sebelum memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Rekan-rekan Teruna, kakak undang untuk kembali berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan yang terambil dari NKB 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah, bait yang pertama dan yang kedua. Seluruh dunia hai nyanyikanlah, Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah, Kau Allahku.
kita bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah kau Rajaku. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun dan beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan mengerti isi dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan bacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-19 sampai yang ke-16. Kakak ulangi, Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kita akan meresponi bacaan Mazmur yang terambil dari Kitab Bakti 251, Sia Hamba. Sia hameku kayen kwenkos, sia hameku kayen kenkos, sia hameku kayen kwenkos, sia hameku kayen kwenkos, sia hamba, oh sia hameku kayen kwenkos, sia hamba. Oh, sia hameku kayen kwenkos. Mari jalan terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Mari rekan-rekan teruna kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat, anugerah, kasih karunia, dan hikmat yang Kau berikan Tuhan, sehingga Tuhan bangunkan kami di pagi yang indah ini untuk melakukan ibadah IMPT Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga hamba-Mu yang akan menceritakan sedikit dari firman-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu ucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan teruna, bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 13, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kalau saya ulang, Kisah Para Rasul 13, ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang menyatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada waktu itu, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Shalom rekan-rekan teruna. Apa kabarnya? Iska, Ardel, Lorio, apa kabarnya? Oke. Di sini KOC akan menceritakan kota Antioquia yang mempunyai sejarah di dalam bergereja atau di dalam gereja. Nah, Sobat Teruna, Antioquia terletak di sebuah kota di kawasan Danau Turki yang terletak di persimpangan Laut Tengah, Laut Agea dan kawasan Anatolia Tengah, dan sebelumnya di perbatasan Pisidia dan Frigia. Nah, rekan-rekan Teruna, Antioquia ini adalah kota yang sangat bersejarah dalam gereja. Mempunyai, dibilang pertama kali orang Kristen disebut sebagai umat pengikut Yesus Kristus. Nah, Sobat Teruna, di sini KOC mau menceritakan bahwa kota Antioquia ini mempunyai hal yang unik. Adalah pemahaman bagi sebagian murid bahwa yang menerima keselamatan itu adalah orang-orang yang terbatas, yaitu orang-orang bagi Yahudi. Hal ini disebabkan pemikiran Yudaisme bahwa orang Yahudi disebut sebagai umat yang menerima janji Allah, yakini mereka yang keturunan Abraham yang memperoleh keselamatan sebagaimana dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi. Nah, di sini KOC mau menceritakan bagaimana gereja, ya pasti rekan-rekan tahu lah, gereja kalau tidak ada yang memberitakan firman, tidak ada gereja. Makanya gereja hadir, pasti ada yang memberitakan firman. Contohnya suku Batak yang memberitakan firman siapa? No mention. Kedua, suku Nias, Den Niger. Suku Maluku, Joseph Kam. Suku Toraja, Anthony Aris van Losdert dan istrinya Alida. Suku Jawa, tetapi di sini suku Jawa banyak ya. Di sini dikhususkan untuk suku Jawa Tengah, yaitu Kai Sardak juga Van Lith. Nah, di sini cuma segelintir doang nama-nama yang memberitakan Injil di Indonesia. Nah, bagaimana dibilang di sini mempunyai Roh Kudus yang dipersatukan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di sebagian kota Indonesia. Nah, Sobat Teruna, kita kembali ke konteks pembacaan firman kita. Di dalam ketiga ayat ini mempunyai pesan proses bagaimana cara kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sepertinya Barnabas dan Paulus yang mempunyai tugas. Bisa dilihat di ayat yang kedua. Hal ini bukan kemauan dari Barnabas atau Paulus untuk mereka memberitakan Injil. Kedua orang ini tidak mempunyai keinginan, tetapi dia ditunjuk dan mempunyai tugas, dipilih. Makanya dia mau sepenuhnya kasih hidup dia untuk pelayanan, untuk memuliakan Tuhan. Sepenuhnya dikasih hidupnya. Tapi di sini bukan keinginan kedua orang ini. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Karena dia dipilih sama sepertinya hak kita, kakak pengurus. Coba tanya satu-satu sama kakak pengurus. Ada yang siap untuk jadi pelayan? Enggak ada. Ada yang siap untuk jadi pendeta? Enggak ada. Enggak bakalan ada di jawabannya. Karena apa? Kita dipilih. Mau nggak mau kita harus melayani. Kasih hidup kita sepenuhnya. Nah, Sobat Teruna, karena setiap orang yang memberitakan Injil itu mempunyai kabar baik
Tidak ada yang namanya memberitakan Injil Tuhan Yesus itu kabar buruk, tidak ada. Nah Sobat Teruna, makanya setiap manusia mendapatkan panggilan dan utusan. Kita tidak bisa menolak. Dan kalau kita menolak, ya resikonya ada pasti dari Tuhan. Nah Sobat Teruna, di sini yang mau diajarkan dalam bacaan kita, sebagai umat Tuhan, kita harus berjanji kepada Tuhan. Kasih hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan udah mau kita dapat berkat, kita di setiap hari dijaga oleh Tuhan, langkah-langkah kita diberkati selalu. Udah. Dibilang ya udahlah. Selesai gitu aja. Sama kalau kalian lihat Badabes Kauc yang kemarin, perikop itu adalah waktu untuk Tuhan. Nah, di sini bagaimana diceritakan sama seperti halnya Kisah Para Rasul ini. Kalau kalian nonton Badabes ya, waktunya itu Kauc. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena kita dikasih waktu, diperintahkan oleh Tuhan, dikasih waktu untuk beristirahat, menyediakan satu hari untuk kita beristirahat dan mengkuduskan, yaitu hari Minggu. Sama seperti hal kita nih, kita beribadah, mengikuti Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi rekan-rekan yang mau diajarkan, kasih sepenuhnya hidup kamu. Karena kalau kita kasih hidup kita semuanya ke Tuhan, percaya, pasti kita akan terima berkatnya. Amin. Rekan-rekan Teruna, kita akan meresponi Mazmur kita, meresponi firman kita yang terambil dari Kitab Bakti 69, Kumulai dari Diri Sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Rekan-rekan Teruna, kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga hari ini kami bisa bersama-sama beribadah Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, berkati gereja serta ibadah yang kami lakukan ini. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji dengan keagungan-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang belum hadir bersama-sama kami Tuhan. Jika mereka sakit, sembuhkan Tuhan. Jika mereka malas, ketuk hatinya, supaya tergerak untuk datang dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa untuk kami para pelayan-Mu Tuhan, dan serta anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa Kau berikan kekuatan dan kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu Tuhan, dan selalu memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Lalu Pak, kami memohon agar pandemi ini segera berakhir, supaya kehidupan kami bisa berjalan dengan baik dari sebelumnya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang berbaring sakit Tuhan, bantulah mereka yang kehilangan segala sesuatu dalam dirinya Tuhan. Tuhan, sejujurnya masih banyak doa yang kami inginkan sampaikan kepadamu Tuhan, tapi kami yakin bahwa Engkau sudah mendengar jauh sebelum doa kami terucap ya Tuhan. Ya Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa telah selesai, kami kembalikan kepada liturgus. Rekan-rekan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya, kakak akan memberitahu ada 2 tata cara persembahan. Yang pertama, rekan-rekan bisa memberikan persembahan melalui barcode OVO yang bisa rekan-rekan scan di layar HP rekan-rekan. QR Code OVO atas nama Doni Alexander. Dan yang kedua, bagi rekan-rekan yang masih belum mempunyai aplikasi OVO Pay, kami para pelayan masih mengedarkan amplop persembahan ke rumah rekan-rekan seminggu sekali. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan menghidungkan dari Kidung Jemaat 287A, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Rekan-rekan, kakak undang untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan sedikit daripada apa yang kami punya yang juga berasal daripada-Mu. Tuhan, kamu memberkati persembahan kami ini agar bisa berguna bagi pelayanan persekutuan kami dan juga bagi gereja kami. Berarti tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah mereka bisa mengolahnya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan teruna, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Gita Bakti 115, Putuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kita akan terima berkat, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpujilah
ibadah kita selesai, rekan-rekan Teruna silakan mengambil saat teduh. Halo, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Untuk Warta Teruna pada pagi hari ini, minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa melalui aplikasi Zoom. Kami segenap pelayan dan pengurus Teruna mengucapkan selamat berulang tahun kepada rekan-rekan Teruna yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk aktivitas minggu kemarin, kata kakak-kakak ada aktivitas yaitu membuat doa dalam menjalani pandemi COVID-19. Ada yang udah mengerjakan aktivitasnya? Dari Yiska, Lorio, dan Ardel, sama Yeskiel, ada yang udah ngerjain aktivitas? Kalau udah, nanti bisa diambil sama kakak-kakak yang keliling untuk mengambil amplop persembahan. Untuk rekan-rekan yang pada saat ini mengikuti ibadah, kakak kasih PR ya untuk minggu depan membawa teman-temannya lagi untuk biar lebih lagi ibadahnya kita jangan cuma 4 atau 5 orang doang. Karena biasanya kan kita kalau ibadah langsung bisa sampai 10 orang atau 11 orang, 20 orang. Sekian dari kakak, terima kasih. Oke, rekan-rekan Teruna, kita akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, momen-momen sebelum kita tutup Zoom-nya adalah berfoto-foto ria. Mari kakak-kakak yang bertugas, Kak Olin dan Kak Jose bersama dengan rekan-rekan dipasang muka-muka yang ganteng dan cantiknya. Iska, naik lagi mukanya Iska. Ya. Orang cantik kok nggak pede-pedean sih. Ayo kakak-kakak udah belum? Kausup siap? Gak apa-apa. Oke. Udah? 1, 2, cekrek. Sekali lagi, Lorio udah bergaya aja ya Lorio ya, luar biasa, semangat.
Sekali lagi ayo rekan-rekan, mukanya deh agak naik lagi Iska. Ayo, ayo Kak Jimmy silakan. 3, 2, 1. Terima kasih, selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.